Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berdiri sejak 26 Januari 1949. Berkantor pusat di Kompleks Garuda City Center di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mengoperasikan armada lebih dari 140 pesawat. Maskapai ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dengan sekitar 600 penerbangan per hari. Garuda Indonesia dikenal dengan konsep Garuda Indonesia Experience yang menawarkan keramah-tamahan khas Indonesia kepada para penumpangnya. Garuda Indonesia telah meraih berbagai penghargaan internasional termasuk The World's Best Economic Class dari TripAdvisor Traveler's Choice Awards dan 5-Star Island dari Skytrax. Dengan visi menyediakan nilai tertinggi bagi pelanggan, Garuda Indonesia terus berupaya memberikan pengalaman penerbangan yang unggul melalui layanan keramahan dan kualitas. Sebagai industri penerbangan, Garuda Indonesia berkontribusi menyumbang emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang berperan pada pemanasan global dan perubahan iklim. Maka dari itu, dibutuhkan penerapan hybrid organization yang menggabungkan tujuan komersial dan tujuan sosial. Mereka tidak hanya berfokus pada profit bisnis, tetapi juga pada kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memperkuat operasionalnya melalui strategi seperti pengembangan bisnis, kargo end-to-end, optimasi program loyalitas, dan peningkatan efisiensi operasional. Selain itu, mereka juga berhasil mempertahankan reputasi sebagai maskapai bintang 5 dengan kinerja tepat waktu terbaik di dunia. Dalam menjalankan bisnisnya, Garuda Indonesia menerapkan triple bottom line. Yang pertama yaitu profit. Untuk menghadapi masalah keuangan akibat terjadinya penurunan jumlah penumpang di masa COVID-19, Garuda Indonesia mengambil langkah efisiensi biaya seperti pengurangan jumlah armada, optimasi rute, dan memperbaiki arus kas perusahaan untuk menjaga kestabilan keuangan agar tetap kompetitif di pasar penerbangan. Yang kedua ada planet atau lingkungan. Garuda Indonesia mulai beralih ke bahan bakar ramah lingkungan dan telah mengganti beberapa armada dengan pesawat yang lebih hemat bahan bakar untuk mengurangi emisi karbon. Garuda juga meluncurkan program pengurangan plastik sekali pakai di seluruh layanan penerbangannya dan melancarkan praktik ramah lingkungan lainnya seperti program kompensasi karbon. Adapun yang ketiga yaitu people atau masyarakat. Garuda Indonesia memberikan layanan yang berkualitas tinggi bagi penumpang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Garuda juga aktif dalam mendukung pendidikan, kesehatan, serta bantuan kemanusiaan seperti menyalurkan bantuan bagi korban-korban bencana. Penerapan triple bottom line pada PT Garuda ini yang pertama yaitu More Passengers, More Tree, yang menggabungkan 3 pilar utama People, Planet, dan Profit. Program ini melibatkan masyarakat dalam upaya penghijauan, di mana setiap tiket yang dibeli berkontribusi pada penanaman pohon, sehingga meningkatkan kesadaran sosial terhadap isu lingkungan. Garuda Indonesia fokus pada pengurangan dampak lingkungan dari operasi maskapainya dengan menanam pohon yang berfungsi sebagai penyerap karbon, membantu mengurangi emisi yang dihasilkan dari penerbangan, sedangkan dalam aspek profitnya, program ini mendukung reputasi perusahaan sebagai maskapai yang peduli terhadap keberlanjutan, yang pada akhirnya dapat menarik pelanggan yang memiliki kesadaran lingkungan, sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang Garuda Indonesia. Adapun contoh yang kedua yaitu Garuda Indonesia meningkatkan efisiensi operasional dengan mengganti sebagian dari armadanya menjadi pesawat yang lebih irit bahan bakar. Langkah ini mengurangi biaya operasional sekaligus menurunkan emisi gas rumah karbon dan juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Pesawat baru juga lebih nyaman dan kurang bising, jadi meningkatkan pengalaman nyaman bagi pelanggan. Hal ini juga memenuhi permintaan masyarakat akan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Berikut merupakan tantangan yang diterima oleh Garuda Indonesia yang merupakan adanya tekanan yang diterima dari lingkungan sekitar dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan selama proses penerbangan dan dapat memenuhi target yang berkelanjutan. Juga dalam meningkatkan penggunaan bahan bakar secara efisien untuk mengurangi biaya operasional. Pengolahan limbah juga merupakan tantangan Garuda Indonesia. Komersil juga masih menjadi masalah bagaimana penanganan yang lebih tepat, sehingga hal ini melibatkan pengembangan sekitar dengan tetap mematuhi peraturan oleh pemerintah dan organisasi. Solusi yang dapat diberikan untuk Garuda Indonesia, solusi dalam penyeimbangan tujuan sosial dengan komersil
Garuda Indonesia telah melakukan program One Passenger One Trip. Program ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban Garuda Indonesia dalam penanganan emisi karbon dan perubahan iklim, di mana program ini dilaksanakan di Taman Nasional Sebagai Kalimantan Tengah. Garuda Indonesia juga berupaya dalam penerapan energi terbarukan untuk bahan bakar pesawat yang berkelanjutan dan menjalankan program kesehatan seperti cek kesehatan gratis kepada masyarakat sekitar yang ada di bandara, juga penyuluhan kesehatan, dan melakukan kampanye kesehatan kepada masyarakat sekitar bandara yang mengalami langsung kebisingan atau polusi dari komersial pesawat Garuda Indonesia. Studi kasus yang menarik tentang Corporate Social Responsibility Garuda Indonesia adalah program Garuda Indonesia Peduli yang mencakup berbagai inisiatif sosial dan lingkungan. Salah satunya adalah program More Passengers More Trees yang bertujuan untuk menanam pohon sebanyak jumlah penumpang yang menggunakan layanan Garuda Indonesia. Menurut Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional atau IATA, Garuda Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada bisnisnya. Salah satu upaya Garuda Indonesia untuk mengurangi emisi karbonnya adalah program One Passenger One Trip yang telah digerakkan di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Garuda Indonesia bekerja sama dengan WWF Indonesia, Departemen Kehutanan, dan pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk merehabilitasi hutan gambut yang bernilai ekologis tinggi. Pada area seluas 250 hektar hingga 100.000 pohon ditanam untuk rehabilitasi. Dana ini berasal dari penjualan tiket rute internasional.